150 orang. Di sini aja udah mulai antri untuk periksa kesehatan ketiga. Kalau hari Kamisnya udah capek, malam Jumatnya kurang tidur, ini udah mulai nih kelelahan. Makanya ada yang pemeriksaan kesehatan ketiga itu gula dan tensi tidak stabil. Nah ini harus hati-hati, harus dijaga karena ada yang sampai gagal total karena nggak bisa mencapai syarat kesehatan dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Ya, ini penting ya Pak, Bu. Ini pemeriksaan kesehatan ketiga ini tidak boleh dianggap enteng, karena ini yang menentukan Bapak Ibu bisa berangkat atau tidak justru di pemeriksaan kesehatan ketiga. Ke-1 lolos karena di Bapak jaga, ya makan Bapak dijaga, olahraga dijaga. Ke-1 lolos gula, lolos tensi. Kedua juga Bapak jaga karena besok mau pemeriksaan kesehatan, besok cek darah dijaga, lolos. Nah pas mau ketiga ini Bapak kecapean karena habis hajatan, syukuran, banyak tamu di rumah, kurang tidur, ini yang banyak risiko. Ya. Setelah pemeriksaan kesehatan ketiga, Bapak dapat gelang haji. Nah gelang haji ini juga penting, ini pengganti KTP Bapak di sana. Karena pada gelang haji itu ada nama Bapak ditulis bahasa Latin, bahasa Arab, tanggal lahir, nomor kloter, nomor paspor, semua ada di gelang haji. Kemudian akan dapat uang living cost. Uang living cost itu uang pegangan kita di sana. Seandainya kita nggak ada lagi uang bekal di sana, Bapak Ibu akan dapat uang living cost. Berapa Pak sekarang living costnya? 750 real. Nah 750 real ini paling tidak itu Bapak bisa nanti untuk kurban, untuk pokoknya untuk selama 40 hari seandainya nggak bawa bekal. Banyak yang malah dibawa pulang lagi nih uang living cost ini. Kemudian akan dibagi paspor dan boarding pass. Jadi nanti di paspor kita ini akan dinomorin nomor tempat duduk kita sama boarding pass. Ini semua ya, dolar, uang, sama boarding pass, sama kartu kesehatan ini nggak boleh hilang. Ini penting sekali, data yang akan selalu diperiksa di imigrasi. Ya. Ini dipegang, betul-betul dipegang dan masuk ke dalam tas paspor. Dapat lagi tas paspor sekarang? Nah, jadi ini harus masuk ke dalam tas paspor, ya. Kecuali gelang dipegang. Kemudian uang ini harus diperiksa di depan petugas. Harus yakin Bapak Ibu masukin di mana, di tas paspor atau di mana. Ini juga banyak kelingsut dan ini bikin fitnah. Jadi buruk sangka sama teman, tadi ada yang minta apa ya, uangnya itu diamanin misalnya sama ibu sama anaknya, disimpan yang baik, ya jangan dipegang sama ibu. Nanti lupa, sudah dapat, bilangnya belum dapat, nanti jadi fitnah. Atau sudah dapat, diambil sama temannya, jadi lagi fitnah. Ya, jadi uang ini banyak sekali kejadian uang di asrama haji dikiranya hilang atau padahal kelingsut atau jatuh atau jadi disimpan baik-baik di tas paspor. Kalau gelang haji ini harus dipakai terus, nggak boleh dilepas-lepas. Ya. Nah, terus apa di asrama haji kalau masuk jam 1 dikasih makan nggak ya Pak ya? Kalau jam 1 insya Allah masih dikasih makan jam 1, jadi dapat makan. Nah, maghrib juga nanti dikasih makan buat makan malam. Dan makanan di sana dan makanan-makanan yang dibawa itu harus yakin makanan-makanan sehat. Jangan sampai bawa sambal, dikasih sambal sendiri terus sakit perut. Nah, ibu susah sendiri kalau sakit perut, ke belakang terus. Ini juga akan mengganggu perjalanan ibu. Ya, jadi makan yang dari asrama haji cukup, enak, bersih, terjamin karena petugas kesehatan itu bertanggung jawab sampai catering selama pemberangkatan ini. Kalau jam 1 biasanya 13 jam ya,
Walaupun di sini tanggal 2 Mei berangkat ke asrama haji, dari asrama haji ke bandara Soekarno Hatta, itu nggak ada dari asrama hajinya, pasti harus lewat apa namanya bandaranya Raden Intan. Ya. Jadi dari asrama haji ini menuju Raden Intan. Nah di asrama haji untuk memudahkan di Raden Intan itu sebelum berangkat ada pemeriksaan koper. Jadi petugas imigrasinya yang ke asrama haji memeriksa koper bapak ibu. Koper kecil, kalau koper besar kan udah dikumpulin kan. Nah tapi nanti kalau bapak ibu bawa sesuatu yang tidak boleh di koper besar, di asrama itu dipanggil-panggil, dihalo-halo nama bapak ibu. Misalnya Pak Pusno dari rombongan 9 harap menghubungi petugas koper karena di kopernya bawa sesuatu, misalnya suit ya, suit bawa tempoyak nggak boleh ya. Jadi kalaupun mau bawa makanan, tapi insya Allah sebetulnya Pak, kita makanan kita ini di sana udah dikasih enak makanan. Kalau mau bawa itu yang kering-kering aja, jangan yang basah-basah. Dan di sana juga semuanya ada, ya. Semua udah ada. Jangan bawa ulekan sambal, misalnya. Ya itu di koper terdeteksi apa ini, dikiranya bawa bom. Ya. Jadi jangan nanti dipanggil-panggil, disuruh keluarin, disuruh dikeluarin. Dan di dalam koper besar, kalau power bank itu koper besar ya justru ya. Kecil ya, ya. Pintar katanya jadi ini ngetes. Jadi nggak boleh bawa power bank di sana ya, nggak boleh bawa. Jadi nanti juga diperiksa itu. Nah, ini juga di koper kecil juga sama, hanya boleh yang boleh. Tadi dijelaskan kan apa aja yang boleh, apa yang nggak boleh. Dan jangan bikin repot nih, jangan masukin juga makanan ini. Dimulai di asrama aja udah diseleksi makanan yang kita bawa. Jangan terlalu banyak bawa cemilan buat di koper kecil, bawa tentengan lagi. Ibu bapak repot sendiri kalau terlalu banyak tentengan. Karena dari mulai sini aja banyak jalan. Kita masuk mau periksa koper kecil, mau periksa tas tangan kita, itu antri Bu, baris 450 orang. Rombongan 7, 8, 9 ini antrinya paling belakang. Nanti akan dipanggil pengumuman. Rombongan 7, 8, 9 antri. Dari situ berdiri lama nungguin koper kita diperiksa. Ya, jadi jangan berat-berat, jangan bikin masalah sampai harus dibongkar lagi. Nanti udah ditata, dibongkar lagi, waktunya nggak cukup. Ya. Ini yang harus jadi perhatian ya Bu ya. Nanti akan jadi periksa. Ada yang pernah umroh? Coba. Ada Pak ya kan? Semua harus lewat X-ray kan? Nah di X-ray itu terdeteksi semua yang tidak boleh. Termasuk juga misalnya bapak-bapak. Kalau mau lewat X-ray itu ikat pinggang, jam tangan, semua harus sudah pasti. Topi, semua kita akan dideteksi. Ini benar-benar clear, nggak ada bawa senjata tajam, nggak ada gunting. Nah itu kalau misalnya kita jeker, wah repot banget kalau perlengkapannya banyak. Jadi harus sederhana mungkin dan ikuti aturan. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh itu diikuti. Nah kita dari asrama haji ke Raden Intan naik bis sampai Raden Intan itu nggak ngapa-ngapain lagi, langsung naik pesawat terbang ke Cengkareng. Kita nggak ketemu sama koper besar kita nggak ketemu. Andalan kita koper kecil kita, ya. Dan udah dijelaskan apa yang di koper besar atau koper kecil, udah kan? Jadi yang di koper kecil itu yang paling harus dibawa untuk obat pribadi, ya, untuk kira-kira 5 hari, bukan untuk 30 hari. Sisanya masuk ke koper besar. Yang di koper kecil
kecil kira-kira untuk 5 hari. Karena ada kemungkinan koper besar kita telat datang. Jadi kita punya stok. Terus kan di koper kecil itu sebetulnya hanya untuk pakaian selama kita di asrama haji. Ini kan kita nginep semalam tapi nggak bisa tidur biasanya. Jadi nggak usah bawa banyak-banyak untuk di koper kecil ini, karena hanya untuk di asrama haji. Ya. Insya Allah selama di pesawat 9 jam kita nggak akan buka-buka koper, repot. Ya. Nggak akan buka koper besar, apalagi nggak ketemu koper besar kan di bagasi. Koper kecil di kabin, ditaruhnya di atas kepala kita. Itu repot kalau harus naik turun. Jadi nggak usah kita bawa banyak-banyak di koper kecil sampai berat di bawahnya, karena ini ditenteng, ditarik terus nih si koper kecil. Naik pesawat tuh naik tangga, kadang naik tangga, kadang ada yang pakai belalai, ya. Nah kalau yang naik tangga koper kecilnya berat, itu nyusahin kita, nyusahin yang nolongin karena berat. Dan kalau haji, ya kecuali yang ada pendamping, tidak boleh bergantung sama orang lain. Semua harus bisa sendiri. Meskipun misalnya berangkat sama suami, kan nanti ada suami saya nolongin, nggak boleh. Harus keangkat oleh sendiri. Ya. Suami juga begitu. Saya naruh makanan kecil saya naruh obat saya di istri saya aja, nggak boleh. Nanti pisah kamarnya. Istrinya juga udah mulai pisah-pisah, susah mau minum obat, ada obatnya di istrinya. Jadi semua sendiri-sendiri, semua mandiri, nggak boleh saling tergantung, nggak boleh titip-titipan, ya. Nah sampai situ ya. Nanti kita berangkat ke Badai Bintan, terus kita terbang ke Cengkareng. Di Cengkareng juga sama, nanti begitu sampai nanti periksa lagi imigrasi, nunggu lagi, jalan lagi periksa imigrasi. Nah pemeriksaan imigrasi Saudi juga nanti adanya di Cengkareng, sama harus baris lagi, harus narik-narik koper lagi, makanya kopernya yang enteng. Udah selesai jam 2, udah semua masuk ke dalam pesawat. Jam 2 terbang menuju Madinah, naik pesawat Saudia, bagiannya Saudia ya, jam 2. Nah berarti ini Bapak Ibu bisa kira-kira sholat di mana? Sholat subuh masih di asrama haji, sholat zuhur sudah bisa musafir kan, nggak bisa jamak kosong. Ini kemungkinan masih bisa di Cengkareng. Di Cengkareng bisa sholat, asal sudah punya wudhu dari jam 11 wudhu. Begitu azan azan zuhur langsung sholat 2. Biasanya di Cengkareng disediain musola, kalaupun enggak ya udah sholat di situ, hukumi suci asal, ya udah harus biasain sholat, harus banyak aturan, gak kayak di rumah harus ada dimana, harus dimana, adanya di situ bisa sholat ya sholat. Ya, nanti di haram juga begitu, di Masjidil Haram juga begitu. Nah ini bisa sholat asar, zuhur asar di Cengkareng. Tapi ambil wudhunya harus dari sebelumnya jam 11 atau jam 10. Ya gantian, kan ingat ya, ini yang berangkat bareng-bareng 450 orang. Bukan sendiri, bukan 45, bukan 100, 450 orang. Ini sholat bisa sholat, ditulis aja Pak, sholat zuhur asar, jamak kosong di Cengkareng. Ya. Nah, alhamdulillah nyampe di sana jam 7.55 atau jam 8 malam. Agak panas ya. Karena bulan Mei di Saudi udah masuk musim panas.
Kalau datangnya siang, aduh panas banget. Ini alhamdulillah datangnya malam. Malam kita proses imigrasi lagi. Biasanya dikasih lagi makanan. Nah ini makanan juga ya. Selama di pesawat dikasih makanan, makan. Kalau mau dibawa pulang jangan yang air-air, yang puding-puding, kan dari pesawat suka dikasih tuh yang puding-puding. Nggak usah dibawa. Kalau bisa dimakan aja. Soalnya nanti sampai di airport Medina juga biasanya ada dikasih lagi roti. Jadi bawaan kita tambah banyak. Ini siapin aja bawa. Sekarang mah banyak kan tas plastik yang tas lipat itu selalu bawa untuk naruh-naruh ada tambahan-tambahan makanan dikasih atau minuman ya. Nah ini sampai Medina pemeriksaan dokumen lagi, paspor masih di kita, diperiksa lagi paspornya, visanya, baru kesehatan, divaksin apa belum, semuanya diperiksa lagi. Kemudian pemeriksaan bagasi ini biasanya kita nggak ikut karena tiba-tiba koper besar itu ketemunya di hotel. Nah terus nunggu bis menuju hotel ya. Nah ini kita nanti bisnya itu berdasarkan rombongannya masing-masing. Jadi Bapak Ibu ini nanti kalau udah naik bis ya, kan perombongan naik bis itu peregu, berarti kan peregu perombongan. Jangan cuek ya, dilihat teman serbu saya, teman serombongan saya ada yang belum masuk atau enggak, udah lengkap belum, teman serbu saya ada minimal udah pada masuk belum, ada yang sakit enggak, ada yang perlu ditolong enggak, dilihat ya. Dan harus selalu nanti ketua regu, ketua rombongan menghitung anggotanya di dalam bis itu udah lengkap belum. Terus semua harus periksa paspornya ada enggak, karena itu nyawa kita tuh paspor ya. Paspornya ada apa enggak itu diperiksa. Nah mulai di sini akan ada petugas yang ngumpulin paspor. Di sinilah nanti udah di bis kita berpisah dengan paspor kita. Jangan kasih ke sembarang orang. Bisa mungkin dikumpulnya melalui ketua regu, kemudian ketua rombongan. Satu bis diplastikin, ditutup sama petugasnya orang Arab. Nanti petugas maktab itu ngumpulin paspor. Jadi harus lihat kita kasihnya ke siapa, jelas kita kasih ya. Di sini kita nggak akan ketemu paspor kita lagi. Udah Pak, kita diamankan di maktab. Kita pergi. Sekarang identitas kita hanya ada di gelang sama di kartu nusuk ID card, dikalungin. Nah itu juga harus selalu diperhatiin ya. Terus kita menuju hotel, kurang lebih kita nyampe di hotel jam 11 malam ya. Kita langsung istirahat. Bagi hotel, bagi kamar diterima aja dulu. Jangan, ini kasihan ketua regu, ketua rombongan kalau ada yang saya nggak mau sekamar sama ini, saya nggak mau sekamar sama ini, itu repot minta-mintain kamarnya lagi. Jadi terima aja dulu. Bapak Ibu ini habis capek. Coba lihat, dari mulai jam 1 masuk asrama haji hari Jumat, Bapak Ibu nanti hari Sabtu malam baru nyampe tujuan, istilahnya tujuan ya, tujuan pertama dari Jumat jam 1. Jadi pasti Bapak Ibu lelah, petugas juga lelah, petugas kloter juga lelah, karung juga lelah ya. Walaupun karung memang punya tanggung jawab, tapi sama, karung juga calon jamaah haji sama. Jadi nggak punya wewenang juga untuk merubah-rubah kamar. Biasanya sekarang apalagi udah lebih tertib, di depan kamar itu udah ada namanya dari maktab yang bagi. Ya. Jadi jangan minta rubah-rubah dulu, udah masuk aja dulu, istirahat dulu. Sekarang apa target?
paket ibu bapak di Madinah.